khusus Al-Hafiz Tuan Guru Haji Abdul Aziz Mustafa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Nusa Tenggara Barat khususnya, serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang hadir bersama di sini. Kalau boleh saya menyebut beberapa yang saya hormati, Haji Munawir, juga Tuan Guru Al-Hafiz Haji Khalid Nawawi dan Al-Hafiz Haji Fauzan Mustafa, serta Al-Hafiz Hajah Huziati Mustafa, dan seluruh saja para dunia dari pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah ini. Sekaligus juga izinkan saya menyapa yang mendampingi bersama tadi Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018-2023 Bapak Zulkifli Mansyah. Izinkan saya menyapa juga mantan Bupati Sumbawa Barat Bapak Zulkifli, yang saya hormati juga mantan Bupati Lombok Timur Pak Sukiman, Bupati Lombok Barat juga ada yang terlewat, mau izin terlewat. Di sini banyak sekali VVIP. Jadi untuk semua VVIP yang terhormati, dan yang tidak kalah penting adalah para santri semua yang saya cintai. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali Tuan Guru, alhamdulillah bisa sampai ke Al-Aziziyah. Saya tiba di bandara tadi langsung ke sini. Kami berserta rombongan. Saya sebetulnya bersama juga dengan istri dari rombongan ibu-ibu di sana. Dan hari-hari ini adalah hari-hari kampanye. Tapi kalau di pondok tidak boleh kampanye. Betul ya? Jadi di pondok saya menganjurkan aja pada semua yang sudah memiliki hak pilih supaya memanfaatkan hak pilih, supaya hak pilihnya itu bisa dihitung. Jangan coblos 2, jangan coblos 3, coblosnya 1 saja. Kalau coblos lebih dari 1 tidak sah namanya suara. Betul ya? Jangan dibuang-buang itu keputusannya coblos. Karena itu saya sampaikan pada semua, manfaatkan. Karena kalau kita tidak manfaatkan, walaupun yang ikut Pilpres itu hanya 40%, dihitungnya tetap dari 40%. Yang 60% yang tidak ikut itu tidak dihitung. Jadi jangan disia-siakan. Buat adik-adik semua di sini, saya bersyukur bisa berjumpa. Ini 5.000 kan santri di sini, Pak. 5.000 santrinya, dan insya Allah dengan lebih dari 40.000 alumni, insya Allah pondok ini menjadi sumur pahala bagi semua yang terlibat. Saya mendengar kisah tentang peristiwa legendaris ketika Allahyarham Tuan Guru Haji Mustafa Umar berada di Mekah tahun 79. Peristiwa 20 November, pada saat ada pendudukan di Masjidil Haram, dan pada waktu itu Allahyarham Tuan Guru Haji Mustafa mengambil sebuah langkah yang mungkin kita tak banyak yang tahu, menyelamatkan imam Masjidil Haram pada masa itu. Diselamatkan, keluar lewat pintu yang dirahasiakan, berhasil selamat, dan yang tidak kalah penting, lalu beliau membawa jubah dengan segala risikonya untuk melewati. Insya Allah ini menjadi inspirasi. Yang ada di sini adalah santri-santri yang akan terus menjadi berjuang
13 sampai mahasiswa, 13 sampai mahasiswa. Jadi Anda lebih punya besok lebih banyak dari kemarin. Kalau yang di depan-depan sini sudah lebih banyak kemarin ya daripada besok. Kalau dicatat berapa jumlah kemarin dan berapa jumlah besok, di depan-depan ini lebih banyak kemarinnya daripada besok. Kalau ada semua, besoknya insya Allah lebih banyak. Jadi harus bersiap. Nah, buat adik-adik di sini, saya mau tanya nih, kalau pagi bangun jam berapa? 3. Jam 3 atau jam berapa? Jam 3. Jam 3 bangunnya. Sesudah bangun pagi lalu apa kegiatannya? Apa? Tahajud dulu pagi sampai subuh. Terus sampai subuh apa? Sampai jam 6. Lalu mandi, masuk kelas kemudian. Kelas jam berapa? Mulai jam 7 sampai jam 1. Setelah jam 1 apa? Istirahat dulu. Habis itu istirahat sampai asar. Lalu habis lagi sampai maghrib. Habis maghrib ngaji kita sampai isya. Habis isya ngaji lagi sampai 10. Habis itu tidur jam berapa? 11. Tidur jam 11. Bangun lagi jam, terus muter begitu tiap hari itu. Capek apa enggak? Ini ada jawaban pencitraan sama jawaban asli. Capek apa enggak? Jadi terus bangun jam 3, tidur jam 11 tiap hari, betul tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, adik-adik semua tahu batu bara? Batu bara. Tahu permata? Batu bara dan permata itu unsur materi pembentuknya sama, batu bara dan permata. Tapi kalau permata dijual itu hitungannya gram. Tidak ada jual permata itu ton. Batu bara kalau dijual hitungannya ton. Tidak ada beli batu bara gram. Coba pergi ke toko permata, saya mau beli permata 2 ton. Yang jual pun pasti mengira ini salah ya. 1 gram, 1 dihitungnya ton. Pertanyaannya, mengapa material yang sama, yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara? Lihat di tempat yang ada tambang permata, hampir pasti di situ ada tambang batu bara. Tapi kalau ada tambang batu bara, belum tentu ada tambang permata. Tapi kalau ada tambang permata, pasti ada tambang batu bara. Apa yang terjadi? Ini adik-adik perhatikan. Materi yang sama, yang berasal dari dalam bumi, digembleng dengan suhu tinggi, digembleng dengan tekanan tinggi, dalam waktu yang panjang, dia menjadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak kena tekanan, yang tidak kena ujian, dia jadi batu bara. Adik-adik berada di Al-Jizriyah ini untuk menjadi permata-permata. Jadi bersyukurlah karena digembleng di sini, bersyukurlah karena dilatih di sini. Bangun jam 3, tidur jam 11, lihat di tempat lain. Anak-anak usia yang sama tidak merasakannya.
semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Hanya adik-adik semua seringkali tidak lihat proses penempaannya, lihatnya ketika sudah jadi pada waktu itu baru kemudian. Jadi saya ingin sampaikan pada adik-adik semua, perjalanan yang sedang adik-adik lewati ini adalah penempaan diri. Apalagi sekarang adik-adik semua insya Allah menjadi hafid semuanya di sini, yang nantinya harus menjadi teladan di masyarakat, karena menjadi Quran berjalan yang akhlaknya akan menjadi rujukan bagi semua. Dan buat adik-adik semuanya di sini, ikuti seluruh proses penempaan ini dengan baik. Insya Allah ini jadi bekal yang luar biasa di kemudian hari nanti. Kepada para kiai, para tuan guru, para ulama, izinkan saya menyampaikan harapan. Kami sedang mendapatkan amanah yang tidak kecil, amanah yang kami emban dalam sebuah proses politik yang bisa dibilang cukup besar. Mohon doanya agar yang besar ini tidak menjadi berat, tapi yang besar ini terasa ringan. Kita sedang mengikhtiarkan agar bisa terjadi Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, dan umat Islam serta para tokoh-tokoh umat yang mendapatkan tempat yang setara di antara yang lain. Kita tidak ingin lagi ada hubungan negara dengan ulama yang tegang, hubungan yang tidak bersahabat. Justru harus membangun suasana yang tenang, teduh, karena semua adalah bagian yang penting bagi kehidupan bernegara ini. Amanat ini sudah kami bahas, kami berharap di dalam majelis yang mulia ini, mohon kami didoakan, mohon kami diberikan petunjuk, diberikan nasihat agar perjalanan ke depan menjadi perjalanan yang ringan, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mengelola. Kami menyadari bahwa masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini adalah masyarakat yang terus-menerus menginginkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik, karena tempat ini tempat yang memiliki potensi luar biasa besar. Jangan sampai tempat yang potensinya besar tidak berkembang karena tidak ada perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Karena apapun yang dikerjakan, saya pernah merasakan jadi kepala daerah, merasa bagaimana kepala daerah bisa bekerja luar biasa kalau tidak ada dukungan dari pusat, itu akan sulit sekali untuk bisa tumbuh dan berkembang. Insya Allah itu menjadi ikhtiar kita sama-sama. Kepada guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Kunjungan kami ke Nusa Tenggara Barat hari ini cukup singkat, 1 hari saja, tapi insya Allah kenangan yang kami bawa akan terus panjang, tidak hanya 1 hari, tapi kami kenang dan insya Allah membekas dalam perjalanan ke depan nanti. Walaupun saya sendiri ke Nusa Tenggara itu bukan yang pertama kali, beberapa bulan lalu ke sini. Kalau ditanya pertama kali saya ke sini tahun 2002, dan pada tahun 2002 itu saya datang ke Sumbawa, ke Taliwang, mampir ke rumah seseorang yang kemudian hari menjadi bupati di Sumbawa Barat, namanya Kiai Zulkifli. Pada waktu itu dia memimpin pondok, saya mampir di sana bersilaturahmi bersama dengan beliau tahun 2002. Waktu itu saya masih penelitian, tidak membayangkan bahwa 20 tahun kemudian datang ke sini lagi dalam konteks yang berbeda untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik. Dan
bersyukur dan kebetulan Pak Gubernur ini sohib sejak zaman kuliah. Saya di Gadjah Mada, beliau di UI, dan beliau aktif di organisasi kemahasiswaan. Kami bergiliran. Tahun 93 saya dapat beasiswa ke Jepang. Tahun berikutnya 94 dia dapat beasiswa, namanya mahasiswa Zulkifli Mansa. Yang kemudian sekarang dari Bandung. Kita tidak membayangkan ketersambungan itu terus. Insya Allah ketersambungan yang sekarang dibuat akan menjadi basis untuk kegiatan bersama di masa depan nanti. Dan salah satu keinginan kami memang kesetaraan. Bagaimana menyetarakan agar negara tidak lagi timpang di dalam mendukung kegiatan pendidikan. Hari ini kita menyaksikan timpang antara pendidikan swasta dan negeri. Yang kedua, pendidikan umum dan pendidikan diniyah atau agama. Dan disitulah ikhtiar kita untuk bersama-sama membuat kesetaraan. Mengapa? Semua yang ada di tempat-tempat itu adalah anak-anak kita juga. Dan orang tuanya membayar pajak yang sama. Kenapa negara harus membedakan antara swasta dan negeri? Kenapa negara harus membedakan antara sekolah umum dan sekolah madrasah? Sudah saatnya kesetaraan itu dibangun untuk semuanya, sehingga manfaat dari kekuatan negara dirasakan oleh semuanya. Mohon doanya agar ini bisa dijalankan dengan baik, dan insya Allah perjuangan kita diberikan ke depan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pembacaan doa yang disuruhkan oleh Bapak Mari kita sama-sama berdoa kepada Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita dengan usaha ikhlas dan kemuliaan apa yang kita ajarkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan dan mengucapkan kepada kita hati bismillah al-Fatihah. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أرض
الحاجات وعلى أخينا نسبة سيدنا سليم الرحمة بجزيل العفو والغفران وأن ترزقنا وإياه التوفيق والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات، ارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا